Kalian sudah nonton tayangan Mata Najwa dari Solo, dari kediaman Pak Jokowi? Soal isi wawancaranya, memang nggak ada yang istimewa. Yang dibahas cenderung datar-datar saja. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, tampaknya banyak hal menarik yang patut kita bedah dari tayangan Mata Najwa yang spesial ini. Yang menampilkan secara eksklusif wawancara pertama Pak Jokowi pasca lengser dari singgasana Presiden Republik Indonesia. Jadi, apa saja yang bisa kita simpulkan dari penampilan Pak Jokowi di Mata Najwa tersebut? Yang pertama, yang sangat menarik perhatian dalam tayangan tersebut, Mbak Nana sampai 4 kali berucap. Dia sampai 4 kali menegaskan kalau kedatangannya ke Solo dan ke kediaman Pak Jokowi adalah atas undangan dari Pak Jokowi. Ini harus dicatat ya. Bukan Mbak Nana yang ambil inisiatif buat datang dan minta waktu wawancara. Tapi ini adalah undangan dari pihak Pak Jokowi. Adalah pihak Pak Jokowi sendiri yang meminta buat tampil di Mata Najwa. Adalah Pak Jokowi yang mengambil inisiatif buat tampil di Mata Najwa. Menarik kan? Jadi walaupun dalam tayangan tersebut terkesan Pak Jokowi nggak ngoyo-ngoyo buat diwawancarai, tapi dari apa yang diungkap oleh Mbak Nana sampai 4 kali di tayangan tersebut, Mbak Nana kayaknya memang sengaja menegaskan soal siapa yang berinisiatif untuk pertemuan mereka ini. Dia mengatakannya sampai 4 kali. Jadi kita pastinya paham kalau yang sebetulnya kepingin atau ngebet tampil di Mata Najwa adalah Pak Jokowi sendiri. Soal fakta yang pertama ini, gimana nih kalau menurut kalian? Gimana kalau menurut analisa kalian? Hal menarik kedua yang dibocorkan oleh Mbak Nana dalam tayangan Mata Najwa eksklusif Pak Jokowi adalah soal durasi pembicaraan mereka. Informasi ini tampaknya juga sengaja dibocorkan sama Mbak Nana di akhir tayangan, ketika dia sudah sendirian di dalam mobil yang membawanya pulang dari rumah Pak Jokowi. Jadi di penutup acara, Mbak Nana bilang kalau pembicaraannya dengan Pak Jokowi cukup panjang, sampai sekitar 2 jam lamanya. Pembicaraan di antara Pak Jokowi dan Mbak Nana sampai 2 jam lamanya. Tapinya, nah ini yang menarik dan patut kita catat juga. Ternyata pembicaraan yang ditampilkan di tayangan Mata Najwa cuma sekitar 20 menit saja. Jadi tampaknya ada obrolan selama sekitar 1,5 jam yang bukan buat konsumsi publik. Pak Jokowi tampaknya nggak mau semua ucapan-ucapannya ditayangkan secara terbuka ke publik. Bisa jadi Mbak Nana memang banyak menanyakan hal-hal sensitif kepada Pak Jokowi. Bisa jadi seperti biasa Mbak Nana tampil kritis dalam mewawancarai Pak Jokowi. Tapinya nih, Pak Jokowi tampaknya nggak mau menjawab secara terbuka pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut. Jadi pertanyaan kritis kita sekarang, yang jadi tanda tanya besar kita, pertanyaan apa saja dari Mbak Nana yang nggak dijawab oleh Pak Jokowi secara terbuka? Apa saja ucapan-ucapan Pak Jokowi yang dia nggak mau diketahui sama publik? Apa yang disembunyikan sama Pak Jokowi dari pengetahuan publik? Kalau menurut kalian, apa yang disembunyikan sama Pak Jokowi kepada publik? Pastinya banyak ya. Hal menarik ketiga yang patut kita cermati dalam tayangan Mata Najwa adalah koreografi yang sepertinya memang disengaja. Ini benar-benar terlihat ada skenarionya. Kedatangan Mbak Nana tampak berbarengan dengan kedatangan sekelompok masyarakat ke rumah Pak Jokowi buat sekedar salaman dan berfoto. Sepertinya memang sudah dirancang supaya kedatangan warga masyarakat ke rumah Pak Jokowi tersorot oleh kamera dan masuk dalam tayangan Mata Najwa. Mbak Nana bahkan disuruh menunggu karena Pak Jokowi mau pamer dia melayani kedatangan para warga ke rumahnya.
Yang menarik nih, nah ini buat mereka yang bermata jeli. Yang menarik, kerumunan massa di rumah Pak Jokowi ternyata sudah bubar. Sudah habis ketika Mbak Nana selesai wawancara dan hendak pamit pulang. Tidak ada satupun warga yang tersisa atau datang beda waktu dengan rombongan yang sebelumnya. Kenyataan ini tentu menimbulkan sebuah pertanyaan. Ini menimbulkan pertanyaan kritis dan rasa penasaran kita. Apakah rombongan warga ke rumah Pak Jokowi memang ada jadwalnya, yakni pas berbarengan dengan waktu wawancara dengan Mbak Nana? Kenyataan yang ditampilkan di tayangan Mata Najwa bisa jadi mengkonfirmasi kecurigaan banyak orang kalau selama ini image banyaknya warga yang mendatangi rumah Pak Jokowi adalah hasil dari sebuah rekayasa. Ada pengerahan warga buat datang ke rumah Pak Jokowi. Gimana nih kalau menurut kalian? Nah, hal terakhir yang perlu kita bahas dari penampilan Pak Jokowi dalam sebuah wawancara eksklusif ini adalah soal waktunya. Ya, soal momennya. Sekarang ini baru 3 bulan lebih sedikit Pak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Tapi, mengapa dia sudah merasa perlu buat tampil di Mata Najwa? Padahal, sesungguhnya dia masih belum lama lengser. Dia belum bertahun-tahun lengser dari jabatannya. Sungguh, pilihan Pak Jokowi buat tampil di Mata Najwa hanya 3 bulan lebih sedikit sejak lengser. Ini sesungguhnya tidaklah lazim. Ini agak aneh. Buat apa Pak Jokowi sudah tampil secepat ini? Adakah suatu hal yang mengkhawatirkannya? Adakah yang mencemaskannya sehingga Pak Jokowi merasa harus segera memberikan wawancara khusus? Pertanyaan lanjutan kita, apakah benar Pak Jokowi khawatir dirinya hilang dari pemberitaan? Dirinya hilang dari perhatian publik? Apakah Pak Jokowi mulai menunjukkan gejala post-power syndrome? Ataukah apakah Pak Jokowi merasa cemburu sama Ibu Mega yang sampai sekarang ternyata masih eksis? Masih diundang sama Paus di Vatikan, masih diminta bicara soal kemanusiaan, dan masih berkuasa sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Apakah upaya Pak Jokowi untuk sering tampil akhir-akhir ini ada hubungannya dengan perjalanan Ibu Mega ke Vatikan dan Mekah, 2 kota suci umat beragama? Apakah Pak Jokowi merasa cemburu karena sorot kamera para wartawan dan perhatian publik akhir-akhir ini lebih banyak tertuju kepada Ibu Mega? Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Menurut kalian ada apa di balik manuver Pak Jokowi tampil di acara Mata Najwa? Lalu apa saja keanehan-keanehan yang kalian lihat dari penampilan Pak Jokowi di tayangan tersebut? Tulis dan bahas di kolom komentar ya.